Assalamualaikum anak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak Ibu semuanya? Alhamdulillah sehat, Bu. Luar biasa, Allahu Akbar. Ya, sebelum kita masuk ke pelajaran kita, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk sama-sama kita berjalan doanya. Iya, Bu. Bizidni ilman warzuqni fahman. Amin. Iya. Ya, pelajaran yang lalu kita telah membahas tentang gerakan sholat. Nah, hari ini kita lanjut ke pelajaran 6, yaitu tentang kisah teladan Nabi Yusuf alaihissalam dan Nabi Syuaib alaihissalam. Nah, sebelum kita melanjutkan ke kisah teladan Nabi Yusuf, adapun tujuan pelajaran kita hari ini yaitu mampu menyebutkan keteladanan dari kisah singkat Nabi Yusuf alaihissalam. Yang kedua, siswa mampu menjelaskan hikmah dari kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Dan yang ketiga, siswa mampu menceritakan keteladanan kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Nah, sebelum kita mulai ke materinya, alangkah baiknya anak Ibu kita bernyanyi dulu. Nyanyi lagu 25 Nabi. Sudah pada semua? Ayo, ini nyanyi adalah Adam, Idris, Nuh, dan Hud, Saleh, Ibrahim, dan Hud, Yakub, Yusuf, Ayub, dan Syuaib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Zakaria, Yahya, Isa, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, hari ini Ibu akan menceritakan tentang kisah Nabi Yusuf. Yang pertama, mimpi Nabi Yusuf alaihissalam. Yang kedua, Nabi Yusuf dibuang ke dalam sumur. Yang ketiga, mukjizat Nabi Yusuf alaihissalam sebagai penafsir mimpi. Yang keempat, Nabi Yusuf alaihissalam diangkat menjadi menteri ekonomi. Dan yang kelima, hal-hal yang dapat diteladani dari sifat Nabi Yusuf alaihissalam. Nah, yang pertama, mimpi Nabi Yusuf. Sebelum Ibu ceritakan mimpi Nabi Yusuf, yang perlu anak-anak ketahui, Nabi Yusuf adalah anak ketujuh dari Nabi Yakub. Ibunya bernama Rahel. Nabi Yusuf lahir di Palestina. Sewaktu Nabi Yusuf berusia 12 tahun, ibunya meninggal. Pada suatu malam, Nabi Yusuf bermimpi melihat 11 bintang, matahari, dan bulan bersujud di hadapannya. Lalu Nabi Yusuf memberitahu ayahnya tentang mimpinya itu. Lalu Nabi Yakub tahu kalau Yusuf akan menjadi nabi yang dimuliakan oleh Allah dan manusia. Yang kedua, Nabi Yusuf alaihissalam dibuang ke dalam sumur. Saudara-saudara Nabi Yusuf semua pada iri kepada Nabi Yusuf karena ketampanannya dan kemurahan hatinya. Terus pada suatu hari, saudara-saudara Nabi Yusuf mengajak Nabi Yusuf untuk bermain-main dan mereka meminta izin kepada Nabi Yakub. Semula Nabi Yakub tidak mengizinkan karena takut Nabi Yusuf akan dimakan serigala. Namun karena mereka membujuk, Nabi Yakub pun mengizinkan Nabi Yusuf dibawa oleh saudara-saudaranya. Sesampainya di hutan, saudara-saudara Nabi Yusuf mendekatkan Nabi Yusuf dekat dengan sumur, lalu melemparnya ke dalam sumur. Setelah itu, saudara-saudara Nabi Yusuf pulang ke rumah dan menyampaikan perihal tentang kejadiannya. Wahai ayah, kami tadi sedang bermain dan berlomba memanah, lalu kami tinggalkan Yusuf di dekat barang-barang kami. Tiba-tiba dia dimakan serigala. Apakah ayah tidak percaya kepada kami? Mereka menunjukkan bekas baju Yusuf yang berlumuran darah palsu. Ayahnya berkata, sebenarnya hanya dirimu sendirilah yang memandang baik urusan yang buruk itu. Hanya bersabar adalah yang terbaik bagiku. Dan kepada Allah saja aku memohon pertolongan terhadap apa yang kamu ceritakan. Yang ketiga, mukjizat Nabi Yusuf alaihissalam sebagai penafsir mimpi. Nah,
Setelah Nabi Yusuf jatuh ke dalam sumur, datanglah saudagar kaya yang ingin mengambil air di dalam sumur itu, lalu dia diselamatkan oleh saudagar. Nah, setelah itu dia diangkat oleh dijual pada orang yang terkaya di negeri itu, lalu dibesarkan dan tumbuh sebagai lelaki yang sangat tampan. Nah, di situ dia ada kejadian di situ yang difitnah orang, jadi dia dipenjara. Pada suatu hari raja itu bermimpi melihat 7 ekor sapi betina gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus, 7 tangkai gandum yang hijau dan 7 tangkai gandum lainnya yang kering. Raja segera mengumpulkan penasihatnya untuk menjelaskan mimpinya. Lalu tidak ada seorang pun yang bisa menjelaskan mimpi dari Nabi Yusuf itu. Lalu seorang pelayan melaporkan kepada raja, Baginda saya punya informasi tentang orang yang pandai menjelaskan mimpi. Maka utuslah aku kepadanya. Pelayan kemudian diperboleh menemui Yusuf di penjara dan menceritakan perihal mimpi Nabi Yusuf, mimpi raja. Ketika itu Yusuf sedang dimasukkan ke penjara meskipun tidak bersalah. Yusuf menjelaskan semua mimpi raja itu dan menurut raja pun masuk akal. Kemudian raja mengangkat Nabi Yusuf sebagai pejabat negara urusan pangan. Nabi Yusuf diangkat menjadi menteri ekonomi. Mulailah Nabi Yusuf menjadi pejabat keuangan. Lalu datanglah masa sulit yang dimimpikan itu. Orang-orang pada memburu makanan dan berduyun datang ke gudang makanan yang disediakan raja. Tampak di antara mereka adalah saudara-saudara Yusuf. Yusuf mengenal mereka, sedangkan mereka tidak mengenal Nabi Yusuf lagi. Mereka mengira Nabi Yusuf sudah meninggal. Saat itu, Yusuf mendekati mereka dan bertanya tentang asal-usul daerah dan keluarga mereka. Mereka menjelaskan semua, lalu bertanya, kenapa saudara kalian yang kecil yang bernama Bunyamin tidak ikut ke sini? Untuk besok, bawalah dia atau kalian akan mendapatkan bahan makanan seperti hari ini. Nah, nomor 5, hal yang dapat kita belajar dari kisah Nabi Yusuf adalah sabar, tawakal, tawadu, pemaaf, tidak dendam. Nah, Ibu, coba sekarang, ayo kita pelajaran Nabi Yusuf apa aja? Nanti diterapkan dengan Ibu. Nanti coba diterapkan dengan Ibu pelajaran dari Nabi Yusuf. Ini yang pertama adalah sabar. Kedua apa Ibu? Ya, nanti Ibu ya. Diterapkan nanti dengan Ibu selesai ya. Iya, Bu. Ya. Nah, sekarang Ibu bagikan KPI-nya ada kerjanya. Nah, nanti kalian disimak dengan kelompok kuliah. Nanti ini kalian yang apakah yang 5 kali masing kelompok 1 nanti sama kelompok masing kelompok 2 ya. Iya, Bu. Ini gambar Nabi Yusuf juga. Di gambar ini kalian coba lihat gambarnya yang saya terus ini gambar ini. Terus ini tuliskan foto Nabi Yusuf tadi sudah kan. Nanti tinggal tuliskan lagi ya. Yang keempat seperti mana kisah pada Nabi Yusuf apa namanya? Setelah kita mempelajari Nabi Yusuf, dari kisah Nabi Yusuf. Nah, yang kelima, siapa nama ayah dan saudara kandung Nabi Yusuf? Jadi yang dari kisah dari Nabi Yusuf itu yaitu kita tidak boleh dendam, ya kan? Sabar. Terus apa lagi? Apa lagi nih Ibu? Halo? Bu. Iya. Jadi kita tidak boleh dendam. Iya. Ini nanti jawabannya nih Ibu ya. Sekian dan terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.